Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita ketemu dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati Dzulqa'dah, kita memasuki Dzulhijjah. Ini adalah bulan yang mulia, yang istimewa, sebagaimana bahwa bulan ini memiliki beberapa keistimewaan, di mana bulan ini adalah 4 bagian bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan kitab suci, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berpuasa selama 40 hari, yaitu 30 hari di bulan Dzulqa'dah dan dilanjutkan dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini adalah salah satu peristiwa yang luar biasa, bahwa seorang nabi dan rasul memohon kepada Allah untuk diturunkannya kitab suci yang sangat penting, yang esensi kepada umatnya. Maka kemudian Allah mengabulkan doa itu dengan syarat beliau melaksanakan puasa selama 40 hari Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu berarti bahwa bulan ini memiliki makna yang luar biasa. Bulan ini adalah bulan di mana dari sejarah telah membuktikan bahwa bulan ini adalah bulan yang mustajabah. Doa-doa umat manusia dikabulkan. Maka jika kita masih punya cita-cita yang belum terkabulkan, berdoalah pada bulan ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Barangkali kita belum terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Saudara-saudara kita sudah berangkat haji. Semoga mereka kembali dengan membawa haji yang mabrur. Sedangkan kita semua yang belum dipanggil oleh Allah, semoga Allah segera memanggil kita dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan ini juga dimuliakan oleh Allah karena bukan hanya ibadah haji, tetapi juga ibadah kurban. Ibadah kurban bermakna taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan cara menyembelih binatang kurban. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya ibadah kurban ini sudah diperintahkan oleh Allah jauh sebelum baginda Rasul Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Ibadah kurban ini sudah ada sejak putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ketika mereka dewasa, mereka diperintahkan oleh Allah untuk menikah silang. Qabil dan Habil, Ikrimah dan Labuda. Tetapi sayang, ketika mereka harus menikah silang, kembaran Qabil sangatlah cantik, yaitu Ikrimah. Sedangkan kembaran dari Habil, Labuda, tidak terlalu cantik dibandingkan Ikrimah. Maka kemudian mereka, ketika mereka berebut Ikrimah, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk berkurban, mempersembahkan hasil yang mereka punya yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang persembahannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di antara mereka berdua berhak untuk menikah dengan Ikrimah. Maka Qabil kemudian mengumpulkan hasil tanamannya, buah-buahan yang telah mereka tanam. Dia kumpulkan yang menurut dia tidak terlalu baik, kemudian dikumpulkan dan ditaruh di sebuah bukit. Sedangkan Habil sebagai peternak, dia memilih salah satu domba yang terbaik, kemudian dia sembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditaruh di sebuah bukit. Maka mereka menunggu
kurban siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling dekat dengan Allah. Mereka yang paling tulus cintanya kepada Allah karena mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, dalam beberapa menit kemudian ternyata domba Habil lah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Habil berhak menikahi Ikrimah yang sangat cantik. Tetapi kemudian sejarah mencatat bahwa perselisihan ini terjadilah sebuah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh umat manusia, oleh Qabil, dibunuhlah Habil dan seterusnya. Tetapi sebenarnya yang harus kita catat adalah bahwa Habil adalah seorang yang tulus, memberikan hartanya yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia terbukti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kemudian mencatat bahwa dombanya Habil inilah yang kemudian menggantikan Nabi Ismail alaihissalam ketika akan disembelih oleh ayahanda Ibrahim. Allah kemudian menurunkan kurbannya Habil ini sebagai penggantinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ada beberapa esensi yang perlu kita pahami bahwa mengapa manusia harus berkurban. Kenapa baginda Rasul Muhammad SAW begitu memerintahkan dengan perintah yang sangat kuat, bahkan beliau menyampaikan barang siapa yang mampu tapi tidak mau berkurban, maka jangan mendekati musolaku. Itu adalah salah satu tekanan keras yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, karena beliau selama di kota Madinah selama 10 tahun beliau selalu berkurban setiap tahunnya dengan jumlah yang berbeda. Salah satu beberapa esensi yang harus kita pahami bahwa berkurban sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa sebenarnya berkurban itu adalah sebagai tanda syukur umat manusia. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Iman, Islam, kesehatan tubuh kita, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, detak jantung kita masih berjalan dengan benar, kaki kita masih bisa melangkah. Itu semuanya adalah nikmat Allah yang luar biasa. Bahkan masih banyak nikmat-nikmat lagi, jika dihitung tidak akan bisa dihitung, karena betapa banyaknya bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Maka kita sebagai umat manusia, salah satu cara bersyukur kita atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita, salah satunya adalah dengan cara berkurban. Walaupun ayat ini sebenarnya disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah dikaruniai telaga Kautsar, yang nanti akan menjadi bahan minuman kepada umat-umat Rasulullah ketika mereka kehausan di mahsyar, dan bahkan itu akan menjadi minuman para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini harus diganti dengan syukur kita. Salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua adalah bahwa kurban itu adalah taqarrub. Kurban itu sebagaimana maknanya, kurban itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa merasa cinta kepada Allah, maka cinta itu perlu pengorbanan. Cinta itu perlu bukti. Jangan mengatakan cinta kepada Allah jika kita tidak bisa membuktikannya dalam bentuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka
Jika kita merasa cinta kepada Allah, buktikanlah. Salah satu buktinya seharusnya bahwa kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk agamanya Allah. Salah satunya adalah dengan cara berkurban. Yang ketiga, yang juga merupakan bagian penting dari ibadah kurban ini adalah bahwa kurban dengan cara menyembelih binatang itu adalah salah satu simbol, salah satu tanda bahwa manusia itu memiliki banyak sifat-sifat kehewanan yang harus disembelih agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada diri manusia ada potensi-potensi hayawani. Dalam diri manusia punya potensi fisik yang mirip dengan binatang, bahwa dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Hewan hanya ingin makan, hanya ingin minum, hanya ingin kawin, dan hanya ingin bersenang-senang saja tanpa mau beribadah. Binatang juga adalah salah satu dari makhluk Allah, seperti binatang buas yang melakukan kesombongan, egoisme, dan melakukan perusakan di alam raya. Berkurban adalah salah satu simbol bahwa jika manusia ingin menjadi manusia yang sebenarnya, maka dia harus membunuh, menyembelih sifat-sifat kebinatangannya agar dia layak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi kekuatan pada kita semuanya untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita melaksanakan ibadah kurban jika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.